dalam minggu kemarin saudara kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Gereja yang model bagaimanakah yang satu saat yang tidak masuk pada penyingkiran. Itu kemarin ya. Karena satu saat gereja Tuhan akan disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Karena ketika pembinasa keji itu datang, ketika antikris ataupun ajaran sesat itu mulai muncul, Tuhan tidak mau gereja Tuhan ikut terseret. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, waktunya sangat dipersingkat karena orang-orang pilihan. Haleluya. Karena orang pilihan waktunya dipersingkat. Itu sebabnya saudara kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi akhir zaman. Karena akan muncul ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang bagaikan dewa penyelamat. Jadi ajaran sesat, ajaran palsu itu adalah bagaikan dewa penyelamat. Karena mereka datang dengan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib saudara. Jadi orang yang tidak dewasa kerohaniannya, orang yang tidak mengerti tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik, satu saat pun dia akan terseret. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ya, kenapa kita harus dewasa? Karena orang yang dewasalah yang layak masuk dalam pernikahan kawin anak domba, perkawinan anak domba. Kenapa kita harus dewasa? Karena orang yang dewasalah yang dapat mengetahui tentang rencana dan kehendak Allah. Kenapa kita harus dewasa di dalam Tuhan? Karena orang yang dewasa rohaninya lah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat dalam Efesus. Kita coba bertolak dari sana dulu. Kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-13 sampai 14 kita bersama-sama saudara. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 14. Sudah dapat? Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi siapakah yang dapat lepas dari kesesatan itu adalah orang yang dewasa, yang memiliki pengetahuan yang penuh. Perhatikan, yang memiliki pengetahuan yang penuh tentang kepenuhan Kristus, yang bertumbuh di dalam iman, artinya dewasa di dalam iman. Itulah satu saat yang bisa terselamatkan. Kemarin ada 3 model gereja yang tidak terselamatkan. Dikatakan celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Yang kedua, celakalah ibu-ibu yang sedang menyusui. Yang ketiga, janganlah kedatangan Tuhan itu pada saat musim dingin. Kita sudah dengar kemarin arti daripada ketiga hal ini. Gereja yang dalam situasi seperti ini satu saat tidak akan masuk kepada penyingkiran. Mereka akan terseret dan tergolong gereja yang celaka. Kalau kita perhatikan di sini saudara, ya, tadi saya katakan gereja yang siap itu adalah gereja yang bertumbuh di dalam iman, dalam kepenuhan Kristus. Mereka satu saat akan menghadapi kesukaran-kesukaran. Kenapa? Kenapa kita harus bertumbuh? Kenapa kita harus dewasa? Karena kita akan diperhadapkan kepada kesukaran. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal yang ke-12. Coba kita lihat dulu. Kitab Wahyu pasal yang ke-12.
yang pertama sampai ke-6 dulu. Kita boleh bergantian membacanya, saudara. Kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dapat semua? Saya membaca yang pertama, Bapak Saudara baca yang kedua. Saya mulai, di situ perikopnya perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan karena keluhan dan penderitaannya, dan melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menjadi sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan itu berdiri di hadapan perempuan yang akan melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sudah berbuat melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gaya besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Sama-sama. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perhatikan saudara. Di ayat yang pertama saudara boleh simak. Lihat dulu di sana saudara. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Siapa? Seorang perempuan, perhatikan dulu di situ. Seorang perempuan berselubungkan matahari, terus dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Perhatikan ayat itu, saudara. Saudara bisa lihat. Perempuan itu adalah gereja Tuhan, jemaat Tuhan, saudara dan saya. Kalaupun gereja itu sudah ada, perhatikan ya, ada bagaikan berselubungkan matahari, lihat dulu. Dan juga apa tadi dikatakan, ada bagaikan apa lagi? Bulan. Dan dia ada juga bagaikan mahkotanya apa itu, berbicara apa itu? Matahari, bulan dan bintang itu berbicara perkara-perkara yang di atas. Jadi gereja Tuhan yang dewasa selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini nanti saudara mau ibadah masih repot lagi. Perkara di bumi terus. Saudara tetap tidak bertumbuh, tidak dewasa. Kemarin masih ya, 2 minggu yang lalu ya. Seharusnya sudah jadi pengajar. Tapi masih perlu diajarkan asas-asas tentang kerohanian. Masih lalap anak-anak. Seperti itu artinya. Perhatikan, perempuan itu, sama-sama dulu kita baca sekali lagi ayat yang pertama itu saudara. Coba. Ayo biar mengerti ya. 1, 2 ya. Maka tampaklah satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Artinya, sekalipun gereja Tuhan yang selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, itu saja pun diperangi. Apalagi hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi. Sudah berselubungkan matahari, berpijakkan bulan, ada bintang, mahkota bagaikan bintang 12. Itu berbicara selalu memikirkan perkara-perkara surga, perkara yang di atas. Karena tidak ada bulan, bintang, matahari di bumi ini, di bawah ini. Itu berbicara di atas. Tapi sekalipun seperti itu, iblis masih perangi. Perhatikan ya. Coba satu orang baca dulu ayat selanjutnya. Ayat yang kedua, coba. Ayo. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak
berteriak kesakitan. Haleluya. Ia sedang mengandung. Wah, saudara dan saya mengandung firman ya. Orang yang mengandung firman, orang yang selalu suka mendengarkan firman, bergumul melakukan firman, engkau akan selalu meraung kesakitan. Artinya banyak pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi. Dikatakan di situ bagaikan perempuan itu yang sakit, yang hendak melahirkan. Ia berteriak. Halo, masih sering berteriak sama Tuhan? Tuhan. Masih mau berteriak? Hati-hati loh, kita sedang diperangi sekarang ini. Gereja Tuhan sedang diperangi. Berteriak kesakitan. Terus ayat yang selanjutnya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Ya. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Wah, iblis. Iblis juga punya mahkota. Mahkota, halo. Ada yang dijanjikan iblis. Lihatlah. Terus. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sudah perempuan itu melahirkannya. Sepertiga bintang di langit diseret ekor naga itu. Halo. Itu berbicara anak-anak Tuhan. Bintang-bintang itu berbicara Anda, saudara dan saya. Diseret ekor naga itu. Jadi satu saat gereja Tuhan akan mengalami kesukaran yang besar. Sepertiga sudah bintang loh. Itu pun diseret. Terus? Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Iya, itu berbicara Kristus. Jadi Kristus tidak bisa dirampas oleh siapapun. Iblis tidak bisa rampas dia. Tetapi bagaimana dengan pengikut-pengikut Kristus? Coba terus ayat yang terakhir. Perempuan itu lari ke padang gurun. Perempuan itu lari. Padang gurun. Halo, katakan ke padang gurun. Padang gurun. Persiapkan dirimu sekalipun ada di dunia ini, sekalipun menghadapi bagaikan padang gurun. Kesulitan dan kesukaran. Karena memang tempat yang disediakan Allah itu hanya di padang gurun. Coba terus. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260. Haleluya. Tidak ada tempat yang lebih baik bagi gereja Tuhan yang sediakan Allah selain padang gurun. Jadi jangan katakan gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu enak-enak. Selama di dunia ini juga kita harus diajar hidup bagaikan di padang gurun. Karena tempat yang satu saat disediakan bagi gereja Tuhan yang disingkirkan itu adalah padang gurun. Ngerti ya padang gurun ya? Kering, sukar, sulit, panas, dan banyak lagi binatang-binatang di sana. Halo, bagaimana dengan gereja Tuhan? Gereja Tuhan harus benar-benar dewasa supaya bisa menghadapi itu, saudara. Coba kita lihat ayat 7 sampai 9 dulu. Coba dibaca. Ayo coba Maria dulu baca yuk. Naga dikalahkan. Iya. Timbullah peperangan di surga. Iya. Israel dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Perhatikan, maka timbullah peperangan di sorga. Kenapa? Karena gereja Tuhan mau direbut. Jadi malaikat Mikael dengan siapa tadi dikatakan di sana? Malaikat-malaikatnya setan itu bagaimana? Berperang. Terus Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak
mendapat tempat lagi di surga. Wah, iblis nggak bisa bertahan karena tempat iblis tidak ada di surga. Haleluya. Terus, Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. kemana dia dilemparkan? Kemana setan dilemparkan? Di bumi ini. Bersama dengan pengikut-pengikutnya, antek-anteknya. Jadi yang dipengaruhi yang pertama yang dikejar-kejar itu adalah gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikejar. Jangan sampai dia melakukan kehendak Tuhan. Itu yang mereka incar. Kalau orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan itu sahabatnya, saudara. Tetapi yang mereka kejar adalah orang yang taat dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah tadi perempuan itu. Makanya dia lari ke padang gurun. Di mana tempat yang disediakan oleh Allah. Jadi orang yang dewasa, dia ngerti menyelamatkan dirinya. Dia bisa lari, saudara. Kalau anak-anak kecil, dia nggak bisa lari. Halo. Jangan nanti seperti istri Lot. Kenapa istri Lot menjadi apa tiang garam? Karena apa? Terlambat. Lambat. Nanti jalanmu kayak keong. Cepat, kata firman. Jadi tiang garam lu. Makanya anak Tuhan harus cekatan. Harus cerdas. Harus cepat. Jangan bilang, loh kok terlalu ini. Oh iya. Nanti jangan seperti istri Lot. Karena lambat. Firman Tuhan berkata, jangan berlambat. Karena fajar akan menyingsing. Aku mau menghancurkan, melebur daerah ini. Cepat, larilah. Wah, Lot dan anaknya segera lari. Tapi istrinya berlambat. Bohado mas sunai, bohado nai horbokku, bohado manuku, bohado ladakku, bohado nai kerejokku, bohado dahakku, bohado nai cilopokku. Banyak kerjaku di sana, masih ku kerjakan dulu. Berlambat. Akhirnya karena dia mikirkan perkara-perkara yang sudah dia pikirkan itu, dia lihatlah ke belakang. Padahal firman Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang. Orang yang sudah ikut Tuhan, gak boleh lagi lihat kepada perkara-perkara yang di belakang. Orang yang sudah bertobat, sungguh-sungguh dia ikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jangan lagi masuk dalam hidup yang lama. Jangan nanti seperti istri Lot. Haleluya. Saudara, kalau kita perhatikan di situ, ya. Jadi iblis sedang bekerja di bumi ini bersama dengan antek-anteknya. Malaikat-malaikatnya itu bisa menguasai ataupun mengejar anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita harus mempersenjatai diri. Apa? Mempersenjatai diri, memperlengkapi diri supaya kita jangan sampai terseret. Apakah yang kita perlukan untuk supaya kita tidak terseret dan jangan kena ataupun ya diperangi oleh si iblis tadi? Coba kita lihat dulu ayat yang ke-13 sampai 18. Coba kita baca bergantian dulu. Ayat 13 sampai 18. Saya baca 13, saudara baca yang ke-14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Pada perempuan itu diberikan juga sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana yang dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Dari bumi datang Perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang sembuhkan naga itu dari mulutnya. Marahlah naga itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah
dan memiliki kesaksian Yesus sama-sama. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Jadi kenapa banyak orang sering kecelakaan ada di laut? Karena di laut pun iblis bekerja. Ada iblis, saudara. Kenapa? Karena di bumi ini iblis sedang bekerja. Dikatakan di situ, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, apa dikatakan di situ? Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Apalagi dikatakan ayat 14, kepada perempuan itu diberikan apa? Dua sayap. Itu yang kita perlu miliki. Lihat kiri kanannya. Miliki, katakan dulu. Miliki kedua sayap burung nasar. Apa itu kedua sayap burung nasar? Burung nasar itu kalau kita lihat itu bagaikan dikatakan burung bangkai ya. Burung bangkai. Itu sayapnya lebar. Jadi untuk menyelamatkan perempuan itu dari serangan setan tadi, si ular naga tadi, bukan si naga ya, ular naga, harus diberikan kepadanya dua sayap burung nasar. Jadi gereja Tuhan yang diselamatkan, yang bisa masuk ke padang gurun tadi, sampai ke padang gurun, adalah gereja yang memiliki kedua sayap burung nasar, itu berbicara firman dan Roh Kudus. Jadi gereja yang dewasa adalah gereja yang selalu hidup di dalam firman dan dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Ada dua sayap burung nasar membawa dia terbang. Terus dikatakan di situ ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-14 itu, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara. Berapa lama dipelihara di sana? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itu berbicara berapa? 3,5 masa antikris. Jadi gereja yang dewasa, yang selalu hidup dipimpin firman dan Roh Kudus, itulah satu saat yang disingkirkan, masuk ke padang gurun, di mana tempat penyingkiran daripada Allah kepada gereja Tuhan yang dewasa. Tapi gereja yang memiliki kedua sayap burung nasar, bukan sembarang jemaat, bukan sembarang gereja, tapi gereja yang sudah diperlengkapi oleh firman dan Roh Kudus. Itulah satu saat yang akan dibawa ke sana. Haleluya. Coba terus baca dulu kembali. Ayat 15, coba. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan. Perhatikan, ular itu menyemburkan air sebesar sungai supaya apa? Menghanyutkan perempuan itu. Kalau ada sayap, bisakah dia hanyut? Gak akan, karena sudah bisa tetapi apa, bumi menolong perempuan itu. Luar biasa loh. Tahu apa yang disemburkan itu? Itulah berbicara ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu. Itu berbicara ajaran yang menyebar satu saat, yang menghanyutkan banyak orang, menelan banyak orang. Tetapi gereja yang memiliki kedua sayap burung nasar tertolong. Terus? Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Terus? Dia membuka mulutnya dan dalam sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ya, terus? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang diperangi naga yang marah itu? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Saudara menuruti hukum-hukum Allah, saudara memiliki kesaksian tentang Yesus, engkau diperangi. Kalau engkau mau diperangi, enggak usah punya itu, siap masuk neraka.
Tapi setiap orang yang memiliki kesaksian tentang Yesus, orang-orang yang menuruti firman Allah, pasti diberikan kedua sayap burung nasar. Tidak akan bisa ditelan oleh iblis tadi. Terus, Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. ya, masih menunggu. Jadi iblis sekarang sedang menunggu siapa yang mau ditelan, siapa yang mau diseret. Halo, yang pertama kita harus memiliki kedua sayap burung nasar. Itulah alat kita untuk masuk kepada penyingkiran, saudara. Gereja yang disingkirkan adalah gereja yang memiliki kedua sayap burung nasar. Terus yang kedua, gereja yang bagaimanakah yang dapat disingkirkan satu saat? Coba dalam Injil Lukas, kita ke Lukas dulu. Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-30 sampai 33. Coba satu orang baca dulu. Ayo. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan Ya. barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Iya. Apa dikatakan? Coba terus. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Wah, ini perhatikan lo. Kenapa diberikan peringatan itu? Jadi istri Lot itu adalah satu peringatan supaya orang jangan belajar dengan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot, karena Lot itu selalu memikirkan perkara-perkara yang di bumi, yang ada di Sodom dan Gomora. Itu sebabnya dia menjadi tiang garam. Coba terus. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Yang kedua, gereja yang bagaimanakah yang disingkirkan satu saat menjelang kedatangan Tuhan, nanti satu saat datangnya Antikris, adalah gereja yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri demi Tuhan, demi kesaksian tentang Kristus. Jadi kalau sekarang kita lebih menyayangi nyawa kita daripada Kristus, satu saat kita sulit untuk disingkirkan. Karena kalau kita lihat di situ ada satu peringatan, ingatlah seperti istri Lot. Istri Lot tidak menyayangkan nyawanya. Istri Lot menyayangkannya nyawa, karena dia lihat ke belakang. Dia tidak fokus kepada apa perintah Allah. Perintah Allah lari, cepat. Jangan sampai fajar menyingsing. Tetapi istri Lot berlambat. Hanya dikatakan di sana, ya, coba sekali lagi dulu tadi Om, ayat yang terakhir. 33. Ya. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, Iya, ia akan kehilangan nyawanya. iya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Iya. Jadi yang ketiga, tidak menyayangkan nyawa sampai ke maut karena kebenaran. Jadi ketika kita menghadapi persoalan pergumulan karena kebenaran itu, jangan kau kasihi dulu nyawamu. Tidak menyayangkan nyawa. Itu gereja yang layak disingkirkan. Yang kedua, yang ketiga. Coba kita lihat dulu dalam Wahyu tadi kembali.
Wahyu Wahyu pasal yang ke-12 tadi, coba ayat yang ke-10 sampai 12. Ayo kita sama-sama baca dulu. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. 1, 2 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena Ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Yang ketiga, gereja yang bagaimanakah yang layak disingkirkan? Adalah gereja yang memiliki ataupun gereja yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Saudara saya sudah ditebus? Amin. Gereja yang disingkirkan satu saat adalah gereja yang sudah ditebus. Karena dikatakan di ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh karena apa? Darah anak domba. Yang kedua, dan oleh karena apa? Perkataan kesaksian gereja itu sendiri. Jadi saudara perlu bersaksi. Jangan katakan aku nggak bisa bersaksi, aku nggak bisa menginjil. Karena itu melepaskanmu dari maut. Halo? Apakah yang melepaskan kita dari kejaran iblis tadi? Darah anak domba yang sudah menebus kita. Dan juga kesaksian kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Jadi jangan katakan Yesus sudah mati menebusku. Darah Yesus. Kesaksian kita pun itu sangat diperlukan Tuhan. Untuk diperlukan ataupun kita perlukan satu saat. Karena apa? Itu untuk mengalahkan mereka. Mengalahkan si setan tadi, si penyesat. Haleluya. Jadi ketika Dia datang, kita boleh saksikan Yesus di atas segala-galanya. Contohnya, pasti Dia tidak sanggup menjamah kita. Jadi yang ketiga, gereja yang bagaimanakah yang bisa diselamatkan? Gereja yang sudah ditebus dengan darah anak domba Allah dan juga yang sudah memiliki kesaksian tentang Kristus. Jadi jangan anggap sepele dengan bersaksi. Lihat dari gereja organisasi GKI itu, mereka suka bersaksi. Di mana mereka suka bersaksi? Anda jangan diam. Ketika Anda jumpai orang yang tidak mengenal Yesus, bersaksilah. Karena kesaksianmu satu saat akan menyelamatkanmu juga. Itu yang ketiga saudara. Yang pertama tadi apa? Memiliki kedua sayap burung nazar, yaitu firman dan Roh Kudus. Gereja yang diselamatkan. Yang kedua, gereja yang tidak mengasihi nyawanya sekalipun sampai kepada maut. Yang ketiga, gereja yang sudah ditebus dengan darah anak domba. Dan juga yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Itu yang diselamatkan. Makanya kita butuh sekali saudara. Ya, perlu sekali untuk bersaksi. Coba ayat yang terakhir. Wahyu pasal yang ke-6. Coba. Wahyu pasal yang ke-6. Kenapa kita harus memiliki ketiga hal ini? Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Coba. Dibaca dulu ayat yang ke-9. Dan ketika anak domba itu membuka mutera yang kelima, Ya. aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Haleluya. Siapakah yang dibunuh itu? Hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Terus. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya. Ya.
Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Berapa lama lagi? Halo, lihat dulu ke saya. Jadi sekarang orang-orang yang ada di sorga yang memiliki kesaksian Kristus yang sudah dibunuh sedang berseru kepada Allah. Berapa lama lagi ya penguasa yang benar? Engkau membalaskan darah kami kepada orang yang ada di bumi. Makanya waktunya dipersing. Iblis pun tahu waktunya sangat singkat, tidak lama lagi. Ya itu tadi kan? Iblis tahu waktunya, makanya dia kerja keras. Ini nanti iblis kerja keras, gereja ongkang-ongkang kaki. Waktu iblis singkat, waktu kita pun sangat singkat. Karena Yesus katakan, waktunya dipersingkat karena orang pilihan. Dalam kitab Ibrani kemarin ya. Berapa lama lagi dikatakan tadi? Coba terus. Ayat selanjutnya. Ayat yang selanjutnya coba. Berapa tadi? Ayat 11. 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Ya. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Terus hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. haleluya. Halo. Ada lagi. Kawan-kawan pelayan, orang-orang yang menyaksikan tentang Kristus, istirahatlah dulu kalian. Masih tambah kawan kalian ntar lagi. Sabar katanya. Karena masih ada yang mau datang seperti kalian. Berapa lama lagi engkau akan mencurahkan ataupun membalaskan darah kami? Ya Allah penguasa yang benar. Firman Tuhan berkata sabar. Sampai nanti masih ada. Tunggu. Para pelayan-pelayan yang memiliki kesaksian-kesaksian tentang Kristus yang akan dibunuh sama seperti kalian. Berarti masih ada yang mau mati martir. Terus. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam. Ya. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Iya. Jadi materai yang keenam itu hampir selesai. Ada berapa materai? 7 materai. Jadi materai yang kelima itu sudah wanti-wanti. Lampuku kuning. Hati-hati. Halo. Gereja Tuhan gak saatnya bermain-main. Jemaat gak saatnya bermain-main bersantai-santai ria. Naga tua itu akan datang menyemburkan untuk menyeret orang-orang yang tidak dewasa. Harus memiliki kedua sayap burung nasar. Dan tidak menyayangkan nyawa. Firman Tuhan berkata sampai ke maut. Dan juga memiliki kesaksian tentang Kristus. Dan yang juga sudah ditebus dengan darah anak domba. Jadi kalau kita lihat di situ saudara, coba kita sama-sama dulu kembali ayat yang ke 10. Coba sama-sama di 10. Ayo 1, 2 ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ia penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat. Ayo, ini garis bawahi dalam hati kita. Sedikit waktu lagi. Lihat dulu kiri kanan, salam dulu. Sedikit waktu lagi. Halo, sedikit waktu. Sedikit waktu lagi. Ada nyanyi mempelai begini.
Yesus datang kembali segera dan pasti, takkan mungkin ditunda lagi. Ada itu. Tinggal sedikit waktu, firman kebenarannya telah diberitakan. Cepatlah ambil keputusan, beri jawaban sekarang. Janji di hatiku kan tetap setia, tak ragu aku melangkah. Ku kan mengikuti gerak firman pengajaran, mempelai Alkitabiah. Ambil keputusan, ambil sikap yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Miliki kedua sayap burung nasar. Jangan lebih mengasihi nyawamu dan segala apa yang di dunia ini daripada kebenaran. Dan juga miliki kesaksian tentang Kristus. Itu bisa menyelamatkan gereja Tuhan dari maut yang akan datang ataupun celaka yang akan datang. Kita tutup Alkitab kita.